Selamat sore Adel, terima kasih udah datang ke tempat ini. Apa kabar? Sore Bu, baik. Kira-kira Adel sebelumnya udah pernah ikutan konseling belum? Belum nih, ini baru pertama kali sih. Oke, baru pertama kali ya. Iya. Jadi sedikit info, ini sekarang kita akan melaksanakan konseling secara individu, di mana di sini saya akan membantu kamu ketika kamu ada masalah atau ada sesuatu yang membuat kamu bingung menghadapinya. Di sini saya akan mencoba membantu kamu mencarikan solusi sampai kamu mendapatkan solusinya. Lalu sebelum konseling saya akan memberitahukan bahwa dalam proses konseling ini ada 3 asas, di mana 3 asas ini adalah asas kerahasiaan. Saya akan merahasiakan apapun yang akan kamu bicarakan atau kamu tunjukkan secara verbal maupun non verbal, itu akan dirahasiakan. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana di sini saya minta kamu untuk terbuka, membicarakan masalah kamu atau problem kamu secara sejujur-jujurnya. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan dalam proses konseling ini. Jadi ketika kamu tidak mau membicarakan hal yang membuat kamu terluka atau apapun itu, lebih baik kamu simpan. Oke, baik, disimpan saja karena kita akan melaksanakan secara sukarela. Seperti itu ya. Oke, baik, kita akan mulai proses konselingnya. Kira-kira kamu nih lagi ada apa nih, apa yang kamu rasakan ya saat ini? Kalau sekarang sih sebenarnya saya akhir-akhir ini tuh kayak lagi kewalahan aja sih Bu. Kayak soalnya kan saya kerja gitu dari pagi terus langsung lanjut kuliah di malam harinya gitu. Rasanya kayak sekarang tuh saya nggak punya waktu gitu. Ya untuk diri saya sendiri tuh saya kurang waktunya. Saya mengerti. Bisa diceritakan lebih detail mengenai jadwal harian kamu nih apa aja sih? Untuk jadwal harian saya tuh jadi kayak setiap Senin sampai Jumat tuh saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Terus setelah itu juga saya langsung ke kampus untuk kuliah. Setelah pulang kerja tuh jam 6 sore sampai jam 9 malam jam kuliah saya. Terus sampai rumah juga kan pasti jam sekitar 10 malam tuh udah malam ya. Terus saya kayak ya udah capek banget gitu Bu. Oke. Jadi dari jam 8 sampai 9 malam ini disibukkan dengan kegiatan bekerja, selanjutnya lanjut kuliah. Emang jadwalnya padat banget ya. Bisa dibilang kamu ini kewalahan. Bisa dijelaskan apa aja sih yang menjadi dampak bagi kamu pada saat ini karena kewalahan ini nih? Wah, dampaknya tuh udah banyak banget ya, kayak karena kan saya sering begadang itu ya, karena tentu aja saya harus ngerjain tugas-tugas kuliah yang numpuk gitu. Akibatnya tuh kayak saya jadi kurang tidur, terus di kantor tuh saya jadi gampang ngantuk gitu Bu, di kelas juga. Konsentrasi saya juga rasanya udah mulai menurun, saya juga jadi jarang itu ketemu teman-teman. Rasanya hidup saya cuma kayak ya berputar aja itu antara jam kerja, kuliah gitu. Khawatir gitu, saya khawatir nilai saya tuh bisa turun, sama performa kerja saya juga pasti keganggu gitu Bu. Oke, saya bisa merasakan betapa melelahkannya seperti situasi ini bagi kamu ya. Tampaknya ini mempengaruhi banyak banget aspek di hidup kamu, termasuk kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial kamu. Terus juga sekarang ini kamu semester 7 ya. Iya. Pasti beban akademisnya juga nggak ringan kan, udah semester akhir soalnya. Oke. Iya, tugas-tugas saya juga tuh makin banyak gitu Bu, apalagi kan sekarang udah mau skripsi ya. Saya takut gitu nggak bisa menyelesaikan skripsi saya tepat waktu. Oke, baik Adel. Kira-kira dari apa yang kamu cerita ini, masalah utamanya adalah bagaimana kamu bisa menyimbangkan tuntutan pekerjaan dan kuliah yang sangat tinggi ini ya. Terus sekaligus menjaga diri kamu agar tidak kelelahan. Kita mungkin akan coba identifikasi area mana nih yang perlu kita perbaiki atau kita atur ulang. Apakah kamu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatur waktu sebelumnya?
Sebelumnya itu tuh saya pernah coba gitu ya Bu, membuat daftar tugas atau list tugas gitu. Tapi sama aja gitu Bu, sering kali tuh nggak bisa saya selesain, saya kerjain tuh susah gitu. Rasanya ya memang waktu saya tuh memang terbatas aja sih. Oke, itu sebenarnya udah awal yang bagus ya. Mungkin mari kita lihat lebih jauh. Menurut kamu nih, dari seluruh kegiatan yang kamu lakukan, apakah ada kegiatan yang memakan waktu yang lebih banyak dari yang seharusnya, atau ada waktu luang kecil yang sebenarnya bisa dimanfaatin secara lebih efektif nih? Untuk itu kayaknya sebenarnya nih ya, kadang tuh kalau di kantor saya suka buka media sosial gitu sebentar, terus kayak di perjalanan pulang tuh dari kantor ke kampus saya juga kadang main handphone juga gitu. Tapi rasanya tuh nggak banyak membantu juga sih Bu. Oke, baik. Itu adalah observasi yang bagus. Bahkan waktu-waktu kecil itu bisa jadi celah untuk kita optimalkan. Bagaimana dengan akhir pekannya nih? Apakah ada waktu luang di sana dan bagaimana kamu biasanya memanfaatkan waktu luang ini? Kalau akhir pekan sendiri itu biasanya saya pakai untuk istirahat sih Bu, untuk ngejar tidur yang kurang dari minggu-minggu lalu gitu kan. Terus juga ya kadang juga ngerjain tugas gitu, tapi sering kalinya sih saya udah kecapean gitu Bu, jadi ya banyak tidur aja sih. Oke, saya ngerti. Penting sekali untuk punya waktu istirahat ya. Nah, Adele ini dari skala 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Adele untuk benar-benar membuat perubahan dalam memanajemen waktu Adele nih? Kalau itu udah sangat besar ya Bu, kayaknya saya mungkin di skala 9 atau 10 gitu ya Bu. Saya udah nggak tahan sih dengan kondisi kayak gini. Bagus sekali nih, keinginan yang kuat itu adalah modal utama. Sekarang mungkin kita diskusikan beberapa strategi yang bisa kita terapkan ya. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Semisalnya ada prioritas tinggi, dimana nih kamu harus tahu nih prioritas mana yang penting dan mendesak. Maaf ya. Selanjutnya ada blok waktu. Di sini saya menyarankan untuk membuat jadwal harian atau mingguan yang lebih terstruktur, termasuk lokasi waktu spesifik untuk belajar, bekerja, dan beristirahat. Juga ada memanfaatkan waktu transisi, atau juga ada bisa batasan diri di mana kamu bisa menetapkan batas waktu untuk penggunaan media sosial atau kegiatan yang kurang produktif. Bisa juga nih kita delegasi atau negosiasi jika memungkinkan. Jika ada pekerjaan kantor yang bisa didelegasikan atau tugas kuliah yang bisa didiskusikan dengan dosen atau teman. Terus penting banget nih istirahat, menekankan pentingnya tidur yang cukup dan waktu untuk relaksasi. Lalu ada dukungan sosial, meminta dukungan dari keluarga atau teman. Lanjut juga ada komunikasi, menyarankan untuk berkomunikasi dengan atasan atau dosen jika memungkinkan terkait jadwal atau beban kerja tugas. Kira-kira dari semua yang kita diskusikan ini, strategi mana yang menurut kamu nih paling mungkin untuk kamu coba terapkan dalam 1 minggu ke depan? Kalau untuk sekarang mungkin saya bakal coba buat jadwal atau to-do list gitu ya Bu ya. Mungkin di malam hari saya buat to-do list untuk jadwal besoknya gitu Bu. Jadi kayak mungkin saya bisa coba manfaatin waktu saya tuh di perjalanan pulang untuk baca materi kuliah ya, nggak main HP lagi. Saya juga pasti akan coba batasin waktu di media sosial sih, yang bisa saya coba sih mungkin itu aja ya Bu. Itu adalah langkah yang awal baik banget nih buat kamu. Oke, kita fokus pada 3 hal itu terlebih dahulu. Setelah nanti 1 minggu kita bisa bertemu lagi untuk melihat bagaimana nih perkembangan dan apa saja sih tantangan yang kamu hadapin gitu. Apakah kamu setuju? Sangat setuju sih Bu. Saya rasa sih sedikit lebih lega ya setelah berbicara dengan Ibu. Makasih banyak ya Ibu. Sama-sama Adele. Semua ingat ini adalah sebuah proses. Kita akan melalui bersama. Sampai jumpa di minggu depan ya. Baik Bu, terima kasih.